Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggara dari kelas 5 reguler A MGT 2 NIM 2003-04136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UTS Manajemen Sumber Daya Manusia atau Analisis Perilaku dan Konsumen mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu kelompok perilaku kelompok dalam organisasi. Menurut Robbins dan Judge, alasan manusia berkelompok yaitu rasa aman, harga diri kelompok, inflasi, status, kekuatan dan kemampuan, serta pencapaian tujuan organisasi. Adapun 3 konsep dasar kelompok ada 3, yaitu konsep primer. Konsep primer yaitu kelompok yang mempunyai sifat adanya keakraban atau kerjasama. Kelompok primer itu biasanya lebih kecil, tapi belum tentu semua itu kelompok primer. Yang kedua yaitu kelompok formal. Kelompok formal yang disengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu, contoh misalnya kepanitiaan ataupun unit-unit kerja tertentu seperti tim manajer kelompok. Yang ketiga, kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok tumbuh dari proses integrasi daya tarik dan juga kebutuhan seseorang. Lanjut, ada fungsi kelompok. Fungsi kelompok gunanya yaitu sarana pencapai tujuan. Yang kedua, membantu melaksanakan keputusan. Yang ketiga, alat untuk melaksanakan tugas-tugas kelompok. Lanjut, ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Tahap-tahap perkembangan kelompok itu ada 4 ya. Yang pertama ada tahap pembentukan, tahap kekacauan, yang ketiga mulai integrasi, yang keempat efektivitas kelompok. Materi kedua yaitu standar kinerja. Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan. Adapun standar kinerja adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator pekerjaannya. Lanjut, ada proses pengembangan standar kinerja, dimulai dengan analisis pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan digunakan untuk menyusun dimensi dan indikator kinerja pekerjaan. Selanjutnya ada aspek-aspek standar kinerja. Yang pertama ada standar kualitatif. Standar kualitatif ada beberapa macam, yaitu proses kerja dan kondisi pekerjaan, lamanya waktu pelaksanaan kerja, dan yang ketiga jumlah kesalahan pekerjaan. Aspeknya yang kedua yaitu kuantitatif. Kalau kuantitatif itu tentang ketepatan dan kualitas pekerjaan. Seperti apa tingkat kemampuan bekerja atau kemampuan mengevaluasinya. Adapun fungsi standar kinerja. Fungsi standar kinerja yaitu sebagai tolak ukur menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atas prestasi sebagai dasar atau untuk keputusan dana rencana pengembangan personil. Tujuannya yaitu meningkatkan saling pengertian antara karyawan persyaratan kinerja. Yang kedua, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, serta meningkatkan kepedulian terhadap karir untuk pekerjaan yang diembannya sekarang. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi kinerja. Pendekatan evaluasi kinerja ada pendekatan sikap penilaian terhadap sikap atau karakteristik individu. Pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Ada pendekatan hasil. Dan juga ada metode evaluasi yang dapat kita pergunakan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada penilaian diri sendiri dari pekerja yang bersangkutan. Yang kedua, penilaian dari atasan langsung. Yang ketiga, penilaian dari atasan kerja. Materi yang keempat yaitu instrumen evaluasi kinerja.
Apa yang dimaksud instrumen? Instrumen itu merupakan pengukuran evaluasi kinerja. Adapun pengembangan instrumen yaitu pegawai yang melaksanakan pekerjaannya, yang kedua kinerja pegawai dalam upaya mencapai tujuan organisasi, ketiga kinerja akhir pegawai, yang keempat penilai mengisi instrumen evaluasi kinerja. Adapun skala penilaian dalam evaluasi kinerja, yang pertama itu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang terakhir ada model evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu model esai, adalah metode evaluasi kinerja yang penilainya merumuskan hasil penilaian dalam bentuk esai. Yang kedua, model critical incident, digunakan di perusahaan atau unit kerja yang prosedur karyawannya itu harus ditangani secara hati-hati dengan prosedur yang ketat seperti menggunakan alat penyamaran, masker, sarung tangan, dan sebagainya. Yang ketiga ada model ranking method. Yang keempat ada model checklist. Model yang checklist ini berisikan indikator-indikator hasil pekerjaan karyawan, perilaku, waktu bekerja, dan sifat pribadi yang diperlukan pada waktu bekerja. Yang terakhir ada model evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu model esai, adalah metode evaluasi kinerja yang penilainya merumuskan hasil penilaian dalam bentuk esai. Yang kedua, model critical incident, digunakan di perusahaan atau unit kerja yang prosedur karyawannya itu harus ditangani secara hati-hati dengan prosedur yang ketat seperti menggunakan alat penyamaran, masker, sarung tangan, dan sebagainya. Yang ketiga ada model ranking method. Yang keempat ada model checklist. Model yang checklist ini berisikan indikator-indikator hasil pekerjaan karyawan, perilaku, waktu bekerja, dan sifat pribadi yang diperlukan pada waktu bekerja. Adapun beberapa masalah yang bakal dihadapi dalam proses evaluasi kinerja. Yang pertama, validitas atau reliabilitas. Yang kedua ada persepsi ternilai. Yang ketiga ada budaya evaluasi kinerja. Yang keempat ada kesalahan penilai. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.